Halo teman-teman, pada kesempatan video kali ini kita akan membahas suatu bab yang berkaitan dengan hewan. Judulnya struktur dan fungsi jaringan hewan. Maka kata kuncinya adalah jaringan. Apa itu jaringan? Jadi kalau kita pernah belajar hierarki atau tingkatan makhluk hidup, jaringan itu adalah tingkatan di atas sel. Ya, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, dan seterusnya. Maka jaringan itu apa? Kumpulan sel yang memiliki struktur atau bentuk sekaligus fungsi yang sama. Ya, jika satu sel itu fungsinya untuk proteksi, maka sel yang ada di sebelahnya yang menjadi bagian dari jaringannya itu juga sama-sama proteksi juga. Ya, maka intinya jaringan ini kumpulan sel yang sama fungsinya. Kok bisa sama fungsinya? Strukturnya sama. Maka pada hewan ya, jaringan dewasanya ini tersusun atas 4 jenis, teman-teman. Di sana ada namanya jaringan epitel. Kemudian di sana ada jaringan ikat. Yang ketiga ada jaringan otot. Dan ada yang terakhir jaringan saraf. Totalnya ada 4 macam. Masing-masing jaringan punya fungsi dasar yang khas. Misalnya epitel ya, dia punya banyak fungsi. Yang paling dasar adalah proteksi, perlindungan. Dia punya ciri khas susunan selnya rapat gitu, sehingga memungkinkan untuk proteksi. Sementara jaringan ikat ya, sesuai dengan namanya, fungsi basicnya adalah penghubung. Dia menghubungkan antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain. Ya, ini kan misalnya jaringan ini kan nanti mau membentuk organ, teman-teman. Ya, tingkatan di atas jaringan kan organ. Ada satu organ, misalnya ada organ apa tuh? Misalnya organ lambung gitu ya. Maka di lambung punya 4 jenis jaringan ini. Ada epitelnya, ada ototnya, ada sarafnya, ada ikatnya. Maka bayangin antara jaringan yang satu dengan yang lain itu harus dihubungkan. Ya, mirip dengan rumah, ada batu bata, antara batu bata yang satu dengan yang lain dihubungkan dengan semen gitu. Maka di sini fungsi jaringan ikat mirip dengan semen ya. Menghubungkan, mengikatkan, menyambungkan seperti itu ya. Kalau epitel proteksi, ikat koneksi, maka otot kontraksi untuk pergerakan. Sementara yang terakhir jaringan saraf ya, itu kan nanti isi pembahasannya tentang impuls. Dia berfungsi untuk menghantarkan rangsangan, terutama dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain. Yang meskipun kalau lebih detail nanti itu tujuannya adalah untuk regulasi, tapi di sini penghantaran rangsangan, penghantaran informasi dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain, itu kita sebutkan fungsi dasarnya komunikasi. Nah ini ya, fungsi-fungsi dasar dari masing-masing 4 jenis jaringan. Maka setiap jenis jaringan ini punya pembagian lagi, teman-teman ya. Epitel sendiri itu jenisnya bisa kita kelompokkan jadi 2. Ada pertama pembagian berdasarkan bentuk ya, ada berdasarkan bentuknya. Maka epitel tuh nanti terbagi 3 ya. Kemudian nanti ada pembagian berdasarkan lapisannya atau kompleksitasnya. Dia juga terbagi 2. Maka berdasarkan bentuknya, mungkin teman-teman masih ingat ada istilah bentuk pipi. Ya, ada yang bentuknya kubus, ada yang bentuknya silindris atau batang. Nah, sementara berdasarkan kompleksitasnya nanti ada yang sederhana, ada yang kompleks gitu ya. Yang sederhana itu kita bisa sebut dengan istilah selapis.
Sementara yang kompleks itu bisa kita sebut dengan istilah berlapis, gitu, berlapis-lapis gitu. Maka nanti digabungkan dua konsep ini, maka lahirlah istilah epitel pipih selapis, epitel pipih berlapis, epitel kubus lapis, batang selapis, batang berlapis gitu. Meskipun nanti ada bentuk spesifik yang lain kalau dibahas di detail, seperti ada istilah jaringan epitel transisional misalnya, ya ada namanya epitel berlapis berlapis semu gitu, atau epitel si batang berlapis semu, ya detail-detail seperti itu. Ada lagi istilah bersilia, ada berkeratin atau tidak, ada lagi pembagian seperti itu. Tapi yang paling basic dua istilah ini berdasarkan bentuk dan berdasarkan kerumitan atau kompleksitasnya. Sementara kalau epitel tadi pembagiannya itu ada dua itu tadi, teman-teman, maka jaringan ikat ini pembagiannya lebih kompleks lagi, ya lebih banyak lagi sebenarnya. Pembagian basicnya juga mungkin bisa kita bagikan jadi dua begini, ya. Ada jaringan ikat biasa, ada jaringan ikat apa? Luar biasa, istimewa. Nah, kalau kesepakatannya disebut dengan istilah jaringan ikat khusus, teman-teman, ya. Jaringan ikat khusus, ya. Jika jaringan ikat biasa ini terbagi dua nanti, ya, terbagi dua, sementara jaringan ikat khusus tuh ternyata lebih banyak lagi. Berapa? 4, teman-teman, ya, terbagi jadi 4. 4 pembagiannya. Maka kalau yang jaringan ikat biasa ada namanya jaringan ikat longgar, ya. Lawannya longgar apa, teman-teman? Bukan padat. Bukan ketat, padat, ya. Jaringan ikat padat namanya. Jaringan ikat khusus yang 4 ini ada namanya jaringan ikat yang berupa apa? Tulang rawan. Namanya tulang rawan apa? Tulang keras, ya. Kemudian selain tulang rawan dan tulang keras, ternyata di sana ada darah. Temannya darah apa namanya? Limfa. Ya. Ini dia jaringan ikat khusus. Ya. Nanti kita bahas lebih detail, kok bisa ya tulang rawan, darah, limfa masuk jaringan ikat. Padahal fungsinya bukan mengikat. Ya. Ya, nanti dipelajari detail di bagiannya. Kalau epitel ikat tadi pembagiannya udah jelas, maka untuk yang jaringan otot itu terbagi jadi 3, teman-teman. Ada namanya jaringan apa? Otot polos, ya. Kemudian ada otot lurik atau otot rangka, dan yang terakhir ada otot jantung. Ya, jika otot terbagi 3, saraf gimana? Saraf ini mungkin kita bagi ini aja, ya. Saraf itu dari tingkatan selnya, ya, ini sebenarnya tingkatan jaringan yang kita bahas, tapi kalau kita dari tingkatan selnya, sel penyusun jaringan ikat tuh ada 2 jenis, teman-teman. Ada 2 jenis. Ada namanya sel neuron. Ada namanya sel glia atau disebut juga neuroglia. Jadi teman-teman boleh baca sel glia, boleh tambahin kata neuro depannya. Neuroglia gitu. Maka neuroglia itu banyak sekali jenisnya, teman-teman, ya. Cuman kita tidak sampai sedetil itu, ya. Mungkin yang kita perlu detailkan adalah yang neuron. Neuron berdasarkan fungsinya terbagi 3, ada namanya neuron sensorik, motorik, ya, sama neuron konektor atau penghubung. Itu. Maka inilah pembagian utama dari jenis-jenis, ya, jaringan pada hewan yang akan kita bahas detailnya di sesi video berikut.